Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman pecinta konin mania. Kali ini saya akan membagikan resep pengalaman saya untuk konin, sebangsa konin atau sebangsa pengisap madu, pengganti nektar buatan sendiri supaya konin kita tidak nyilek, sehat, gemuk. Karena intinya kalau konin udah sehat, tidak nyilek, gemuk, pasti gacor. Kecuali kalau konin kita kekurangan gizi, apalagi nyilek, apalagi tidak mau makan kerotok, dipastikan ada masalah pada konin kita, teman-teman. Insya Allah pada kesempatan kali ini kita akan memberikan racikan untuk konin, untuk nektar konin. Meskipun tidak menggunakan kerutu atau ulat kandang, insya Allah konin kita akan sehat karena ditunjang dengan nutrisi yang lengkap yang ada pada telur, teman-teman. Ini yang saya pakai kali ini, memakai telur puyuh. Kita menggunakan telur ayam, telur puyuh, telur merpati sama aja. Yang penting ada inti telurnya untuk pengganti ulat kandang atau kerutu ya, teman-teman. Untuk kali ini saya akan memberikan resep pengalaman saya yang standar aja. Kita akan menggunakan 3 telur puyuh aja. Ada yang memakai 5, ada yang memakai 1. Susu kental manis 2 saset, telur puyuh 3 butir. Ini adalah lalu sirup marjan, kita menggunakan sirup merek apapun bisa juga. Ini adalah standar untuk nektar konin karena cuma menggunakan 3 telur. Kita bisa menggunakan 5 atau 6 telur sesuai kondisi konin kita, teman-teman. Kalau masa-masa sekarang kan kondisinya kurang memungkinkan, angin kencang, hujan, panas, angin kencang, itu kebanyakan konin mengalami nafsu makannya kurang, susah berkicau. Otomatis kita harus menggunakan nutrisi yang lebih fit, nutrisi yang lebih bagus yang ada di telur puyuh ini, teman-teman ya. Kita menggunakan 3 telur puyuh aja supaya tidak terlalu obes. Kalau menggunakan 4 atau sampai 5 telur puyuh, kuncinya di sini pada telur untuk nutrisi. Kalau 3 telur itu yang standar, kalau 5 sampai 6 udah di atas standar. Biasanya digunakan waktu konin mabung, konin kurang fit, atau konin nyilek. Kita ambil butir, 1 butir dulu, merah-merahannya aja, teman-teman ya. Seperti ini. Ini putih-putihannya nanti bisa digoreng untuk nutrisi penunjang protein yang punya burung ya. Setelah itu kita bersihin dulu semaksimal mungkin. Kita tuang di sini telurnya, cangkangnya kita di sini. Pada telur puyuh ini, menurut yang saya baca di media-media, sangat baik. Soalnya kandungan protein yang ada di telur puyuh melebihi protein dan lemak yang ada pada telur ayam. Jadi jangan terlalu banyak memakai telur, maksimalkan, kalau pengalaman saya 3 aja. Takutnya kalau terlalu banyak telur, dipastikan
konin kita akan overweek, cepat mabung. Jadinya kalau sudah agak gemuk, berlemak, konin kita akan males juga untuk kicau. Kita pakai yang standar aja, 3 butir telur ya teman-teman ya. Ini adalah resep pertama saya sesuai pengalaman saya memelihara konin. Nanti ada resep yang kedua untuk menstabilkan konin. Kalau ini untuk konin yang kurang fit pada cuaca-cuaca yang ekstrim, supaya lebih sehat, lebih gemuk. Cukup segini teman-teman ya. Ini ada telur 3, kita aduk dulu. Setelah kita aduk, kita pakai susu kental manis 2 saset aja. Kalau untuk susu kental manisnya kita bisa menggunakan segala merek teman-teman ya. Bisa menggunakan Indomil, Frisian Flag atau merek-merek yang lain. Kandungan nutrisi sama lemak, protein pada nektar kali ini kita main settingannya di telur. Bila kita telurnya itu terlalu banyak atau 5 ke atas, dipastikan konin kebanyakan cepat mabung. Biasanya saya gunakan dalam kondisi cepat untuk mempercepat konin tumbuh bulu waktu mabung. Kalau cuma 3 atau 1 itu biasanya untuk standar untuk penstabilan birahi teman-teman ya. Jangan terlalu banyak. Oke, kita aduk dulu antara susu kental manis sama telur puyuhnya. Ini adalah inti kita di sini teman-teman ya. Pencampuran nutrisinya di sini di telurnya sama susu kental manisnya. Kalau sudah rata, kita pakai sirupnya. Sirup di sini berfungsi untuk pengenceran. Pertama untuk mengencerkan telur dan susu kental manis, yang kedua untuk pemanis untuk nektarnya teman-teman ya. Kalau di sirup untuk protein atau kandungan gizinya, kalau cuma sirup aja kurang, jadinya kita tambah telur di sini. Kita separuh gini cukup. Kita aduk dulu. Encernya seperti ini, cukup encer. Seperti ini udah cukup encer, meskipun gak dikasih air saya rasa cukup, soalnya udah agak encer. Kondisinya cukup cair, siap kita sajikan ke konin kita secukupnya. Kalau bisa teman-teman ya, secukupnya. Kalau bisa sehari habis. Jadinya yang kita kasih tiap hari fresh dan tidak ada campuran debu sama semut. Soalnya kalau leket seperti ini, biangnya itu disenangi sama semut sama debu.
dipastikan habis 1 hari aja teman-teman ya. Seperti ini, kita tutup biar rapat, siap disajikan ke konin kita teman-teman. Oke, terima kasih telah menyaksikan tutorial atau review dari saya. Ini bukan menggurui, cuma berbagi pengalaman aja di pecinta konin mania seluruh Indonesia. Jangan lupa bantu subscribe-nya ya teman-teman ya, atau share, like-nya, supaya channel saya ini bisa berkembang dan tidak bosan-bosannya memberikan tutorial atau berbagi pengalaman ke teman-teman semua. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam konin mania. Bukan salah.